kembali di Kita Bisaya dalam sesi Mari Bercerita. Buat teman-teman, kali ini kita akan membahas suatu hal yang mungkin udah lama nggak dibahas dan mungkin sebenarnya nggak penting untuk dibahas, tapi sekarang tuh penting untuk dibahas gitu ya. Hal ini adalah berkaitan tentang open-minded. Ternyata open-minded ini adalah topik yang sedang trending itu di media sosial, dan hal ini itu menjadi sebuah gaya ataupun tren itu ya. Tren dalam berpikir, bukan lagi sebagai hal dalam definisi. Dan perlu kalian tahu bahwa open-minded ini itu dijadikan oleh orang-orang dalam hal tanda kutip gitu ya. Itu menjadi sebuah pemikiran bahwa pendapat gua adalah yang paling benar. Dan justru ketika kita mengkaitkan dengan agama ataupun norma yang sesuai dengan hal-hal yang positif, yang seharusnya sesuai jalannya gitu ya, itu dinilai salah dan dinilai bahwa dia itu tidak open-minded. Gimana ya ceritanya gitu ya? Kok bisa seperti ini gitu? Ini asal-usulnya gimana? Kok bisa berpikiran sejauh itu gitu? Jadi mereka tuh sedang mengklasifikasikan pemikiran bahwa pemikiran ini jadinya ibaratnya adalah hanya ada satu pemikiran aja. Padahal mereka mengecap bahwa orang yang open-minded ini adalah orang yang memiliki banyak pemikiran dan juga melebihi batas pemikiran orang-orang yang normal. Dan itu adalah sebut aja sebagai program normalisasi gitu ya. Karena apa? Dalam hal ini tuh jadi kebalik-balik gitu. Jadi misalnya saya ngomong ketika ada kutipan bahwa negara itu melegalkan atau bahkan tidak melegalkan LGBT gitu kan. Ketika yang benar tuh yang mana sih sebenarnya? Kalau misalnya menurut norma dan juga menurut agama saya gitu kan ya, LGBT itu dilarang dan diharamkan gitu. Tapi menurut open-minded mereka itu adalah melanggar HAM gitu ya. Dinilai melanggar HAM karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, tidak sesuai dengan hak asasi manusia untuk sesuai dengan apa yang mereka miliki, yang mereka rasakan gitu kan. Dan tidak sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu. Oke, kalau misalnya Anda berpikir seperti itu. Sekarang kalau kayak gini, ada orang yang mencuri. Ada orang yang mencuri. Ketika ditanya, kenapa Anda mencuri gitu kan? Saya mencuri karena anak saya belum makan. Sekarang saya tanya, baikkah perbuatan tersebut? Menurut kaum open-minded, apakah ini dinilai baik? Baik. Karena dia itu karena dia itu adalah berbuat untuk anaknya yang kelaparan. Oke, di situ memang baik. Tapi yang perlu kita nilai adalah apanya? Caranya gitu loh. Ketika kita berkaitan tentang masalah agama di sini, kita coba kaitkan dengan hal ini. Norma, apakah mencuri itu baik? Salah. Gitu loh. Sama ketika misal ada seorang koruptor. Seorang koruptor, dia itu mengambil uang gitu ya. Mengambil uang untuk apa digunakan? Untuk amal, infak ke masjid, mendirikan masjid. Kemudian uangnya itu dipakai untuk ke yatim piatu, ya kan? Nyumbang anak ini, gitulah. Baik nggak dia tuh nyumbang ke sana kemari? Baik. Tapi ada nggak yang salah di situ? Ada, gitu. Caranya yang salah, gitu loh. Nah, inilah yang dinilai bahwa pentingnya agama ini menjadi suatu dasar bagaimana kita bersikap, gitu loh. Ketika mungkin ada orang yang mengaitkan bahwa orang yang open-minded ini adalah orang yang ateis, yang pro-LGBT gitu kan. Ataupun mungkin yang pokoknya intinya mengaitkan dengan agama. Ya memang sih, agama itu dikait-kaitkan dalam berbagai hal. Karena apa? Fungsi agama itu salah satunya sebagai pencegahan, preventif, kemudian sebagai alat ukur baik dan salah, kemudian sebagai penyelamat, kemudian juga sebagai petunjuk dalam kehidupan. Kenapa agama ini dikaitkan dan juga sebagai alat ukur dalam berpikir? Karena ketika Anda berpikir kemudian mengaitkan juga dengan agama, pastinya pikiran Anda bisa jernih. Bukan hanya sekedar mengutarakan atau mengucapkan sesuai dengan nalar dan juga logika Anda. Kita kembali ke open-minded ya. Jadi dalam hal ini, open-minded diartikan sebagai orang yang memiliki pemikiran yang terbuka.
terbuka terhadap perbedaan pendapat ketika dia tidak sesuai dengan apa yang dia yakini atau dia percayai, seperti itu. Oke, misalnya ada orang yang tidak memiliki agama atau ateis, gitu kan ya. Tetapi jangan sampai orang ateis ini menjudge ataupun menjatuhkan, bahkan menghakimi orang yang memiliki agama, gitu ya. Ada lagi mungkin ada orang yang pro LGBT. Ya sudah, silakan jalani aja gitu ya, jalani aja. Tapi jangan sampai ketika ada orang yang menjudge bahwa LGBT itu adalah suatu perilaku yang salah, dia juga menyalahkan orang yang anti LGBT. Bukan seperti itu yang open-minded, gitu kan. Sekarang kalau misalnya orang disamakan adalah orang yang open-minded itu adalah menerima semua apa yang Anda pikirkan, berarti itu sama aja Anda tuh memaksakan suatu kehendak. Nanti dikiranya orang tersebut close-minded, gitu kan. Bukan. Ini kan jadi salah kaprah ya. Jadi ini yang seharusnya bener yang disalahin, yang salah dibenerin, gitu. Jadi kebalik-balik aja gitu. Sekarang kalau misalnya dalam agama saya juga, dalam Islam itu mengajarkan bahwa setiap manusia harus open-minded gitu ya. Memang, dan Rasulullah juga mengajarkan bahwa setiap manusia itu kan dinamis, sesuai dengan zamannya dan juga peradaban mereka gitu kan. Dan mereka harus bisa open-minded gitu kan. Tetapi open-minded mereka itu dibatasi, ada batasannya, nggak kebablasan gitu loh. Bukan sekar PDW, ya kan? Bukan los kalian tuh nggak punya arah gitu, bukan. Kalian tetap punya batasan gitu loh. Jadi open-minded ini kalau diartikan adalah suatu bentuk penerimaan terhadap suatu pendapat di mana dia tidak memaksakan ataupun mengemis statement Anda itu benar gitu. Jadi ya itu adalah statement saya gitu kan. Silakan Anda menerima, silakan. Kalau enggak juga silakan. Jangan samakan bahwa statement Anda itu adalah yang paling benar dan statement Anda harus diterima di semua kalangan masyarakat. Ya ibaratnya seperti yang saya katakan tadi, ketika ada campaign tentang LGBT misalnya gitu kan ya. Banyak orang yang mendukung hal itu karena kelompok mereka menginginkan bahwa hak mereka itu dianulir, difasilitasi dan dilegalkan. Tetapi menurut saya pribadi, hal itu tidak diperbolehkan karena hal itu pastinya tidak sesuai dengan asas-asas agama. Dan tidak sesuai dengan norma agama. Dan itu adalah suatu hal yang haram, gitu kan. Kemudian, ada yang komentar misal, oh kamu tuh kolot gitu ya. Nggak sesuai dengan HAM lah, ataupun kamu tuh nggak open-minded terutama gitu. Parah banget ya, parah banget. Sebenarnya harus Anda bedakan antara open-minded dan juga liberal gitu. Mungkin hal ini adalah benih-benih di mana liberal itu tumbuh gitu kan ya. Dan mungkin Anda memang belum paham apakah open-minded itu tidak sama dengan liberal. Dan arahnya nanti juga akan ke sana gitu. Ya ibaratnya ketika Anda itu minum minuman yang beracun gitu, tetapi itu dikemas dengan rasa yang enak. Nanti baru berasa lah tuh ya berjangka setelah 2 tahun, 3 tahun gitu. Mungkin seperti itu yang kita rasakan sekarang ini gitu. Jadi kita sudah diracuni tetapi kita tidak merasa bahwa kita diracuni gitu. Jadi open-minded yang sebenarnya itu adalah ketika Anda beropini dan ada orang yang menolak opini Anda, harusnya Anda bisa menghargai dong. Bukan Anda harus menjatuhkan ataupun melabeli dia sebagai orang yang tidak sesuai dengan keinginan Anda gitu. Dan ujung-ujungnya nanti diejek, diolok, dan juga tujuannya adalah mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Itulah suatu bentuk di mana orang ataupun kelompok open-minded ini berlaga ataupun melabeli mereka adalah orang yang paling open-minded gitu ya. Jadi pengertian sebenarnya di open-minded ini adalah orang yang bisa menghargai semua sudut pandang, menghargai semua opini, mau terbuka, dan melihat semua isu dari kacamata yang berbeda. Tapi tidak semua orang yang open-minded ini menerima apa yang telah mereka utarakan gitu loh. Dan mereka pastinya tidak memiliki suatu keinginan untuk menyakiti hati ataupun perasaan orang yang diajak bicara gitu. Dan yang paling penting adalah jangan sampai orang berpikiran open-minded itu kelewatan atau kebablasan sampai melewati norma ataupun batasan agama. Ini yang penting sebenarnya gitu. Jadi kita boleh berlogika, boleh kita memiliki akal pikiran kita punya pendapat boleh. Tetapi jangan sampai
kita berpikir itu kebablasan. Nah, inilah yang disebut dengan liberal, teman-teman. Nah, memang yang disayangkan itu adalah suatu pemutarbalikan fakta, gitu ya. Ini yang saya nggak suka di sini. Kenapa? Dalam hal ini, kita itu menyalahkan si orang yang memang dia itu sebenarnya adalah orang yang open-minded banget, gitu. Tapi justru malah dia itu dicap sebagai orang yang close-minded. Karena dengan pemahaman yang salah, gitu kan. Bisa aja yang dikata-katain ini adalah orang yang paling open-minded. Bukan orang yang ngerasa open-minded ini ngata-ngatain orang ini sebagai orang yang close-minded. Nah, disinilah kita perlu memahami bahwa open-minded itu sebenarnya adalah orang yang seperti apa sih, gitu kan. Yang pertama, orang yang open-minded itu dia bakalan mengupas suatu ide-ide ataupun fenomena-fenomena terbaru yang sedang terjadi saat ini, gitu. Dan orang yang close-minded itu justru akan merasa tertutup dan juga nggak bakal ikut campur masalah itu. Itu namanya orang yang antara open-minded juga close-minded. Kemudian yang kedua, orang yang open-minded itu, dia akan lebih skeptis dan juga lebih banyak pertanyaan dibandingkan orang yang close-minded. Karena orang yang close-minded itu, dia akan memiliki prinsip bahwa itu tuh salah. Udah, dia nggak bakal banyak ngomong gitu. Karena itu nilai bahwa dia tuh udah bertentangan dengan diri dia gitu. Tapi kalau open-minded, dia akan menanyakan hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan suatu permasalahan, sehingga dia itu bertanya-tanya, kenapa ya gitu. Kemudian yang ketiga, orang open-minded ini lebih fokus pada pemahaman orang lain. Tapi kalau orang yang close-minded, dia itu lebih fokus ke pemahaman dia sendiri. Nah, oleh karena itulah, antara orang open-minded ini, dan juga orang close-minded ini, orang yang close-minded dia nggak akan nyinggung-nyinggung masalah yang jadi prinsipnya dia. Karena dia udah yakin bahwa itu salah, ngapain gak utak-utik gitu kan. Tapi kalau yang open-minded, dia bakalan lebih reaktif dan juga lebih kritis dalam menanggapi suatu hal. Kalau orang open-minded juga, itu ciri-cirinya adalah bahwa dia tuh ketika ngomong, dia pasti punya statement. Mungkin aku tuh salah sih ya, tapi harusnya kan kayak gini, gitu kan. Atau mungkin, aku ngerasanya juga nggak seperti itu, tapi menurut aku sih kayak gini, gitu. Jadi dia tuh lebih bisa memberikan suatu statement ataupun argumentasi yang menurut dia muncul dalam benak dia yang dia tuh ragu-ragu. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa kayak gitu? Dia tuh open-minded banget gitu kan. Dan dia merasa bahwa apa yang dia tanyakan itu memang adalah keraguan dari banyak orang, bukan dari dirinya sendiri. Karena dia apa? Dia punya perspektif banyak dari beberapa referensi-referensi yang dibaca ataupun dia dapatkan dari pengalaman dia. Tapi kalau misalnya orang close-minded ketika diajak bicara, orang close-minded itu lebih pada pendapatnya dia. Ujung-ujungnya adalah pada pendapatnya dia. Jadi ketika dia tuh berbicara, iya sih memang bener kayak gitu. Tapi menurut aku sih, enggak. Ini tuh harusnya kayak gini. Enggak tau lah kalau menurut kamu tuh kayak gitu, tapi menurut aku kayak gini. Gitu. Itu adalah orang yang close-minded. Kalau misalnya ada lagi yang ciri yang kelima adalah bahwa orang yang open-minded ini, dia tuh lebih bisa mendengarkan orang lain daripada dia tuh ngomong di hadapan orang tersebut. Dan orang yang close-minded, dia lebih tertutup dan nggak mau dengerin apa omongan orang. Udahlah, nggak usah ngomong lagi. Itu tuh udah salah, ngapain kamu ngomong lagi? Itu tuh adalah ciri-ciri orang yang close-minded. Nah, kemudian orang yang open-minded itu juga adalah orang yang hati-hati dalam berpendapat ataupun berargumentasi. Karena dia tuh benar-benar memikirkan supaya apa yang dia ucapkan tuh nggak bisa dipatahkan oleh orang lain gitu. Itu adalah ciri-ciri orang open-minded. Jadi ketika kita bersinggungan berkaitan tentang masalah open-minded yang dibicarakan antara definisi yang aslinya dengan open-minded yang diutarakan di medsos, itu beda jauh ya teman-teman ya. Sekarang kita bisa pahami bahwa apa yang dikeluarkan di media sosial itu berkaitan tentang hal-hal yang berkaitan tentang masalah positif dan negatif. Dan itu jelas berkaitan tentang masalah perilaku yang buruk dan juga baik. Sekarang kalau misalnya orang itu dalam agama itu melarang ya yang namanya pernikahan sejenis ataupun berhubungan sejenis gitu kan. Kemudian ada orang yang mengutarakan bahwa hal itu adalah cocoknya nggak boleh dilegalkan di negara A atau negara B gitu. Kemudian orang yang berpendapat ini dijelek-jelekin lah ataupun mungkin dijatuhkan karena itu nggak sesuai dengan HAM ataupun nggak sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Oke, itu buruk. Tapi itu buruk menurut kepribadian mereka, menurut pemikiran mereka, dan juga menurut kelompok mereka.
bukan dari mayoritas. Dan perlu disinggung ya, yang namanya dalam Islam pun juga mengajarkan bahwa ketika kita itu mengikuti suatu pendapat, yang mana yang paling kita gunakan untuk sebagai pendapat, kita gunakan yang mayoritas. Jangan gunakan yang minoritas. Karena apa? Ketika kita menggunakan statement yang mayoritas, otomatis yang membenarkan itu banyak dari beberapa orang. Banyak orang yang membenarkan bahwa ini tuh benar, si A ini salah, gitu kan. Tapi ketika Anda mengikuti yang minoritas, kebanyakan ya, saya nggak bilang semua, kebanyakan dari mereka itu memang menggunakan statement yang berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Dan walaupun itu ada, mungkin ya, ke dalam pemikiran itu ada sedikit sumber ataupun narasumber ataupun referensi yang menunjukkan bahwa itu tuh benar, gitu kan. Tapi yang menggunakan adalah sedikit. Dan biasanya itu nggak dipakai. Dan sedikit orang yang memakai. Oleh karena itulah, kita harus bisa memilih mana, ya, memilih mana, dasar-dasar mana yang bisa kita jadikan prinsip. Salah satunya dengan apa? Salah satunya adalah dengan agama. Nah, dengan adanya agama inilah, orang itu bisa lebih terarah hidupnya. Orang itu bisa memilih mana yang baik, mana yang salah, gitu kan. Mana yang harus bisa dipertahankan, dan juga mana yang harusnya tidak boleh dipertahankan, karena itu adalah prinsip. Dan itu bersifat dogmatis, tidak bisa diubah-ubah. Contohnya, misal, saya tuh Islam. Sholat itu ada kan 5 waktu. Saya sholat duhur 4 rakaat. Tapi karena saya saking cintanya kepada Allah gitu ya, saya tambahlah jadi 5. Karena saya itu cinta banget sama Allah gitu kan. Ingat ya, yang namanya dogmatis itu nggak mungkin bisa diubah gitu. Kalian malah justru menambah ataupun mengubah itu, justru malah jadi salah. Nah, sekarang kita kaitkan dengan orang yang open-minded, bahwa orang yang ingin menunjukkan rasa cintanya dengan menambah sholat di sholat duhur itu menjadi 5, itu adalah orang yang close-minded dan tidak berperadaban misal. Itu kan salah kaprah jadinya. Oleh karena itulah, dogmatis dalam agama ini penting kita punyai gitu. Bukan Anda itu ateis mungkin ya, ataupun tidak memiliki agama, terserah gitu kan. Tetapi orang yang beragama itu hidupnya akan lebih terarah. Entah itu Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, semua itu pasti memiliki batasan-batasan tertentu di mana dia akan diajar untuk lebih berpikir lebih jernih dan lebih manusiawi, lebih solidaritas, lebih toleransi, dan juga dalam beragama pun juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Oleh karena itulah, oleh teman-teman ya yang mungkin masih merasa open-minded banget gitu kan, coba diusut lagi nih, gimana sih cara berpikirnya supaya nggak salah berpikir dan juga tidak salah menerima. Oke, mungkin itu aja dulu untuk kelas My Story ini. Dan mudah-mudahan saya bukan bermaksud untuk menyinggung siapapun, tapi di sini kita saling bertukar pikiran. Kalau kalian punya pemikiran yang berbeda, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan sampai Anda menjudge bahwa Anda yang paling open-minded banget tuh bukan. Dan saya juga tidak akan menyinggung bahwa saya adalah orang yang paling open-minded. Apa yang saya katakan yang paling benar tuh bukan. Tapi di sini kita saling mengingatkan bahwa open-minded itu juga punya batasan dan tidak kebablasan gitu ya. Nggak sakarepe dhewe gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Kita akan bahas lagi topik-topik yang menarik selanjutnya hanya di Kita Bisaya, hanya dengan saya Agi di My Story.